kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Indahnya hujan meteor Gemini sudah terlihat dan puncaknya pada 14 Desember 2020. Hujan meteor Gemini untuk tahun 2020 akan mengalami puncaknya pada malam ini. Kabar baiknya, tahun ini bulan tidak akan mengganggu pengamatan karena ia akan terbenam sesaat sebelum matahari terbenam. Hujan meteor Gemini di atas observatorium Singelong. Dari mana meteor-meteor ini berasal? Meteor-meteor ini tampak berasal dari rasi bintang Gemini. Meskipun demikian, mereka tidak berasal dari sana, melainkan dari sebuah asteroid bernama 3200 Phaethon. Objek indung dari puing-puing meteor ini sebenarnya masih menjadi misteri, karena berdasarkan pengamatan, asteroid 3200 Phaethon selama ini tampak tenang-tenang saja. Mungkin saja asteroid tersebut mengalami suatu peristiwa yang tidak kita ketahui, sehingga ia melepaskan puing-puingnya ke ruang angkasa. Sekitar 50 meter termasuk sebuah bola api terang tampak di langit observatorium Shillong di Tiongkok pada puncak hujan meteor Gemini tahun 2015. Hujan meteor yang terjadi pada bulan Desember ini merupakan salah satu hujan meteor yang aktif dan mudah diprediksi. Hujan meteor Gemini untuk tahun 2020 akan mengalami puncaknya pada malam ini. Kabar baiknya, tahun ini bulan tidak akan mengganggu pengamatan karena ia akan terbenam sesaat sebelum matahari terbenam. Superkonjungsi Jupiter dan Saturnus yang terjadi 400 tahun sekali. Kejar-kejaran antara Jupiter dan Saturnus ini mencapai puncaknya pada 21 Desember 2020, ketika Jupiter akhirnya berhasil mengejar Saturnus. Bisa dilihat pada gambar di atas, kalau diamati lewat mata telanjang, keduanya akan seperti satu bintang tunggal saking dekatnya. Siapapun kamu yang selepas matahari terbenam suka melihat langit, kamu pasti pernah menemukan adanya dua benda terang yang cukup berdekatan di arah timur dalam beberapa bulan terakhir ini. Keduanya sangat terang meski tampak bagaikan bintang nyatanya. Kedua benda tersebut adalah planet. Benda langit yang tampak paling terang di langit timur sekitar setengah jam setelah matahari terbenam itu adalah planet Jupiter. Sementara tidak jauh di dekatnya yang juga muncul terang tetapi kalah terang dari Jupiter adalah planet Saturnus. Dalam astronomi, sebutan untuk fenomena berdekatannya dua atau lebih benda langit dalam pandangan dari bumi dikenal sebagai konjungsi. Apabila dua atau lebih benda langit dikatakan dalam titik konjungsi, itu artinya mereka sedang berada di area yang sama dalam pengamatan kita. Kejar-kejaran antara Jupiter dan Saturnus ini mencapai puncaknya pada 21 Desember 2020. Ketika Jupiter akhirnya berhasil mengejar Saturnus, bisa dilihat lewat mata telanjang, keduanya akan seperti satu bintang tunggal saking dekatnya, kurang 1 derajat atau tepatnya hanya 1/4 diameter bulan purnama terdekat dalam 400 terakhir. Selama film Interstellar, Christopher Nolan meminta tim produksi menanam 500 hektar jagung karena ia tidak ingin CGI di ladang. Setelah pembuatan film selesai, mereka kemudian menjual hasil panennya dan ia mendapat untung yang lumayan. Adegan dari film Interstellar yang dibuat tanpa menggunakan CGI adalah ketika Chopper Matthew McConaughey menerobos ladang jagung mengejar drone yang sedang melayang di angkasa bersama putra dan putrinya. Aksi terobos ladang jagung ini dibuat tanpa menggunakan CGI sama sekali, alias ladang jagung ini benar-benar ada
Nolan sengaja menyiapkan ladang jagung ini dan menunggunya tumbuh menjadi ilalang yang tinggi hanya untuk satu adegan saja. Mau tahu yang lebih gila lagi? Setelah proses produksi selesai, jagung-jagung yang tumbuh di ladang ini kemudian dijual lagi melalui pasar. Beberapa orang ini mengaku pernah time travel, benarkah? Apakah sobat semua percaya kalau mesin waktu itu sudah ada di dunia? Atau barangkali ada juga yang udah pernah merasakan menjelajah dimensi dan ruang yang berbeda. Bagi yang enggak percaya, coba kita simak aja barang-barang mengenai beberapa perjalanan orang time travel. Cape Scott Story merupakan suatu judul buku yang diterbitkan di tahun 1974. Di dalam buku tersebut ada satu foto lama yang dibuat tahun 1917. Di dalam foto tersebut ada seorang pria dengan rambut yang rada gondrong dengan memakai shirt polos dengan gaya yang kekinian. Kelihatan sekali perbedaan penampilan dengan orang-orang di sekitarnya yang memakai topi dan rompi ala fashion tahun tersebut. Sudah merupakan pengetahuan yang sangat umum kalau di tahun 1938 HP alias telepon genggam belum diciptakan, tapi wanita di dalam foto ini terlihat jelas sekali sedang melakukan hubungan komunikasi melalui telepon genggam. Oh iya guys, foto ini diambil dari cuplikan salah satu film yang Charlie Chaplin yang notabene belum memiliki efek suara pada saat film tersebut diterbitkan di zamannya. Eksperimen ini merupakan suatu eksperimen yang dibuat oleh tentara Amerika pada tahun 1943. Tujuannya untuk membuat kapal Aldrich USS tidak terpantau oleh radar musuhnya. Kesaksian para awak kapal menyatakan bahwa seketika sejak kapal tersebut seperti menghilang dan menjelajah ruang waktu yang berbeda melalui mesin waktu. Dan semua awak kapal mempunyai cerita dan detail yang sama antara satu dengan yang lain. Pada bulan Desember 2008, ada seorang arkeolog Cina yang menemukan artefak berbentuk jam tangan super mini yang menunjukkan pukul 10.06. Anehnya di bagian belakang jam tersebut terdapat huruf grafir yang bertuliskan Swiss. Sementara lokasi artefak tersebut ada di lokasi makam Siking yang usianya sudah mencapai 400 tahun. Coba perhatikan pria keren yang memakai sunset hitam kekinian pada foto di atas. Penampilannya lebih mirip seperti cowok-cowok trendy di zaman milenial yang berjalan sambil bawa kamera modern. Keberadaan cowok tersebut juga jelas berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang lebih terlihat resmi dengan topi dan jas ala penampilan 1941 saat foto ini diambil. Sergei Krikalev, seorang kosmonot Rusia, secara teknis sudah merasakan menjelajah mesin waktu dan hidup di masa 8 saat 804 hari berada di luar angkasa. Teori fisika yang merumuskan tentang pelebaran waktu menyatakan bahwa dimensi waktu di planet bumi memiliki perbedaan sekitar 0,02 detik dengan dimensi waktu di luar angkasa. Hakan Nordqvist menceritakan mengenai pengalamannya mengenai ke masa depan dan bertemu dengan dirinya sendiri saat berusia 70 tahun. Kejadian dimulai saat dia terpeleset di dapur rumahnya dan tiba-tiba saja dirinya seperti masuk ke dalam wormhole. Setelah kejadian yang terjadi begitu cepat antara ia menjumpai seorang yang memiliki fisik dan tato seperti dirinya, ia pun tersadar jika orang tersebut adalah dirinya sendiri dalam versi orang tua. Apakah sobat semua percaya kalau mesin waktu itu sudah ada di dunia? Bagi yang percaya tolong komen di bawah ya. Fakta aneh dinosaurus belum banyak yang tahu.
Memiliki tubuh yang besar dan buas, selalu menjadi stereotipe yang selalu digambarkan sebagai dinosaurus. Semua penggambaran tersebut memang tidak sempurnanya salah, karena faktanya beberapa jenis hewan purba tersebut tergolong buas dan memiliki ukuran tubuh seperti makhluk raksasa. Namun sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang belum sempat diketahui oleh banyak orang mengenai dinosaurus. Reptil purba ini menjadi salah satu makhluk paling unik yang pernah hidup di bumi. Setelah menguasai bumi selama hampir 150 juta tahun, ahli paleontologi telah menemukan sejumlah fakta aneh tentang dinosaurus yang belum banyak diketahui orang. Ternyata baru diketahui bahwa saat sejak dinosaurus hadir di bumi, belum ada satupun ilmuwan yang dapat membuat suatu teori tentang bagaimana terjadinya proses reproduksi hewan purba tersebut saat pertama kali tercipta di bumi. Kita sering menganggap bahwa dinosaurus merupakan makhluk yang besar dan menakutkan seperti Brachiosaurus yang memiliki berat 80 ton. Namun fakta aneh sekaligus unik adalah mayoritas dari hewan ini berukuran sebesar manusia atau bahkan jauh lebih kecil. Apakah kamu dapat membayangkan jika dinosaurus masih ada berkeliaran di jalanan bersama manusia? Penggambaran dinosaurus selama ini dikenal sebagai makhluk bersisik seperti kadal yang sama sekali tidak memiliki bulu. Namun faktanya ada juga dinosaurus yang memiliki bulu. Fakta ini memang bertentangan dengan apa yang selama ini selalu digambarkan dalam sebuah film di zaman film modern ini. Sejarah mencatat bahwa seorang paleontologi Inggris yang bernama Gideon Mantell merupakan penemu dinosaurus yang pertama kali di dunia. Sejak saat itu, banyak ahli-ahli lainnya yang akhirnya mengikuti jejak Gideon Mantell. Para ahli tersebut mulai banyak dikasihkan waktunya untuk melakukan penemuan dan penelitian tentang fosil dan artefak makhluk purba tersebut. Sebelum dinosaurus pertama kali hadir di bumi, ternyata sudah ada hewan lain yang menempatinya terlebih dahulu. Hewan tersebut berupa reptil Archosauria dan Therapsid yang merupakan hewan sejenis kadal, serta Hylonomus yang merupakan binatang amfibi. Sayangnya, kehidupan semua hewan tersebut hanya berlangsung hingga 20 juta tahun sebelum akhirnya punah. Walaupun tetap ada jenis yang pemakan daging seperti Tyrannosaurus Rex dan Giganotosaurus, tetap jumlahnya tidak sebanyak yang vegetarian. Untuk dapat membedakan dinosaurus yang pemakan tumbuhan dan daging dapat dilihat dari jumlah kakinya. Pemakan tumbuhan memiliki 4 kaki, sedangkan yang menyukai daging memiliki 2 kaki. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.